Oke, selamat pagi semua. Hari ini kita melanjutkan materi kita. Jadi video ini Zoom kali ini Bapak lupa coba dari kemarin-kemarin kita rekam, setiap Zoom itu kita rekam, jadi materi itu tidak terbuang sia-sia. Jadi kali ini Zoom-nya Bapak rekam, jadi bagi yang tidak sempat ikut atau penjelasan Bapak kecepatan bisa nonton kembali di channel YouTube Bapak, nanti Bapak edit, nanti Bapak masukkan di channel YouTube Bapak. Nah, sebelum kita memulai aktivitas pembelajaran kita, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, sebelum itu sambil absen lah, jadi langsung absen aja kalian. Absen aja di kolom chat eh, Zoom ini, absen nama dan ketik hadir. Sambil kalian absen, Bapak akan jelaskan lagi materi kita. Hari ini materi kita yaitu tentang ini, longsor. Kita akan berbicara tentang longsor. Materi kita longsor. Jadi Bapak akan menjelaskan secara garis besarnya saja longsor. Memang ini materi-materi punyanya teknik sipil kalau kalian kuliah nanti. Karena ini kan kalian ini kan ibaratnya 4 tahun. Ibaratnya sudah lulus, sudah kuliah sebenarnya. Jadi coba kita lihat materinya tentang longsor. Bapak buka. Oke. Nah ini Bapak dapat apa namanya itu jurnal, jurnal yang ditulis oleh mahasiswa jurusan Teknik Geologi Fakultas Teknik Universitas Gajah Mada. Ini itu jurnal itu pada proses proceeding seminar nasional kebumian. Jadi Bapak ambil jurnalnya untuk Bapak materi kita pada hari ini. Jadi judul jurnalnya itu adalah investigasi geologi potensi longsor. Nah, ini potensi longsor. Berdasarkan analisa sifat fisik dan mekanik batuan dan daerah kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Ini di kasusnya. Nah, eh, Bapak tidak baca hasil tulisannya, tapi Bapak ambil materinya. Nah, materinya kita langsung ke sini. Nah, sang peneliti ini dia menggunakan, nah ini metode penelitiannya. Dan ini hasil data dan hasil diskusi. Nah, ini contoh kasus lah. Jadi contoh kasus ini akan kita pakai. Di sini Bapak bacakan. Coba. Nah, setelah dilakukan penelitian dan peninjauan langsung di lapangan, terdapat 5 titik yang berpotensi longsor. Nah, dia ini meneliti ada dapat 5 titik berpotensi longsor. Untuk mengukur stabilitas lereng dilakukan dengan perhitungan friksi, kohesi, dan berat jenis batuan dari sampel yang kemudian diinput dalam software. Dia menggunakan software untuk mengetahui faktor keamanan dan stabilitas lereng. Nah, ini ada contoh kasus seperti soal kan. Stop site 1, stop site 2 sampai stop site 5. Nah, ini tinggi lerengnya 7 meter, ada yang 3 meter, ada yang 6 meter, 9 meter itu bervariasi. Nah, apa sih datanya untuk kita tahu lereng itu seperti apa? Yang pertama adalah tinggi lereng. Yang kedua adalah slope. Slope itu kemiringannya yaitu 40 derajat. Lebar lereng 20 meter, ini contoh kasus. Materi penyusun lapisan itu pasir kuarsa. Kohesinya dan berat batuan sudut geser dalam FK ini adalah menggunakan rumus kohesinya, berat batuannya, sudut geser dalamnya. Ini sudah menggunakan uji lab di sini, tapi dia mendapatkan hasil seperti ini, contoh kasus seperti ini. Nah, ada 5 titik pengambilan sampel. Nah, jadi longsor itu pun diteliti. Kenapa sih longsor itu harus diteliti? Karena kita tahu bersama bahwa kalau sudah longsor itu pasti kadang mengakibatkan kerugian, baik itu rumah roboh, paling paling beratnya sampai ada yang tertindih dan sampai meninggal dunia. Makanya longsor ini tidak bisa dianggap sepele, makanya harus dilakukan suatu penelitian. Nah, makanya materi kita ada tentang longsor.
Selanjutnya, nah inilah Bapak jelaskan faktor penyebab gerakan tanah. Ini faktor-faktornya. Nah, kita baca ini faktornya. Cuman ini aja materi kita. Nah, jadi longsor itu didefinisikan sebagai pergerakan tanah berdasarkan faktor sifat fisik dan mekanik batuan. Nah, ini kan kita sudah belajar beberapa hari yang lalu tuh, 2 minggu kah berapakah itu tentang sifat fisik dan mekanik batuan. Satu, besarnya nilai kadar air pada daerah daerah telitian yang mempunyai nilai rata-rata 39,64 dimungkinkan untuk terjadinya gerakan tanah karena akan mempengaruhi sifat fisik dan mekanik batuan. Apabila sifat fisik dan mekanik ini tidak dapat membentuk suatu harga tahanan geser yang cukup besar di dalam tubuh lereng sampai harga batas maksimal harga kadar air tertentu, maka akan menyebabkan lereng menjadi labil. Nah, labil longsor. Selain itu, batuan penyusun juga mempunyai nilai berat jenis yang tinggi, yang kisaran antara 2,5 sampai 268 derajat kejenuhan tinggi serta mempunyai angka pori yang tinggi pula. Nah, ini faktor sifat fisik malah sifat fisiknya. Yang pertama tadi itu ini nah harga batas maksimal kadar air tertentu. Jadi eh, kondisi airnya itu sudah melewati batas yang bisa ditahan, makanya dia susut. Yang kedua, batuan penyusun nilai berat jenis yang tinggi, jadi beratnya tuh lebih tinggi gitu lah, jadi tidak mampu nahan. Sama angka pori yang tinggi pula itu juga. Coba lihat kalau kalian bikin pasir, kalian tumpuk-tumpuk loh, itu kan banyak pori. Kalian kasih aja air. Dia lama-lama, kalau terlalu banyak air, dia akan longsor. Longsor. Karena tanah itu tidak mampu menahan beban. Harga gesernya tidak mampu. Jadi tubuh lereng itu tidak cukup besar untuk menahan beban. Makanya terjadi longsor. Nah, itu salah satunya. Ini faktor besar. Yang kedua, daerah telitian mempunyai nilai permeabilitas yang kisaran antara. Nah, ini hasilnya saja. Ini coba kita lewatkan. Nah, ini faktornya. Nah, inilah berdasarkan faktor geologi. Nah, ini faktor geologi. Tadi itu nih berdasarkan faktornya sifat fisik dan mekanik batuan. Jadi kita baca lagi. Kecilnya nilai sudut geser dalam pada daerah telitian yang berkisar 22 sampai 38 derajat, maka dimungkinkan terjadi gerakan tanah. Karena semakin besar sudut geser dalam, maka material tersebut akan lebih tahan menerima tegangan luar yang dikenakan terhadapnya. Selain itu, rendahnya nilai kohesivitas pada daerah telitian yang berkisar antara 0,2 sampai 0,5 juga dimungkinkan terjadinya gerakan tanah. Nah, intinya tuh ada sudut geser, ini sifat faktor fisik dan mekanik batuan. Nah, yang selanjutnya adalah kestabilan lereng tergantung pada gaya penggerak dan gaya penahan yang bekerja pada bidang gelincir. Nah, seperti itu. Jadi tanah itu ada bidang yang bisa gelincir, bidang gelincir namanya. Ada gaya penggerak dan ada gaya yang menahan. Kalau penggerak itu lebih besar dari yang menahan, tentu dia kalah kan yang nahan, makanya longsor. Nah, seperti itu. Dia gelincir. Nah, ini kan gaya penahan adalah gaya yang menahan, nah, akan tidak terjadi longsor. Sedangkan gaya penggerak adalah gaya yang menyebabkan terjadinya longsor. Nah, seperti itu. Jadi, perbandingan antara gaya penahan dan gaya penggerak disebut faktor keamanan, FK. Semakin kecil nilai FK, maka gerakan tanah sering terjadi. Sebaliknya, semakin besar FK, gerakan tanah sangat jarang terjadi. Kalau kita lihat di sini kan ada FK, 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 nah FK-nya 1,8. Semakin kecil nilai FK di sini bilang kan. Nah, semakin kecil nilai FK maka gerakan tanah sering terjadi. Sebaliknya semakin besar FK sering terjadi. Ada tabel 3. Coba kita lihat tabel 3. Nah, ini tabel 3. Tabel 3, nilai faktor keamanan. Jika ini kan nah, jika FK lebih besar dari 1,07, longsor terjadi biasa atau sering. Ini labil. Kalau dia FK-nya
0,7 sampai 127 longsor pernah terjadi. FK-nya lebih besar dari 125, longsor jarang terjadi. Kelas stabil. Jadi dia semakin, intinya kalau dia kurang dari 1,07, longsor sering terjadi. Kalau dia lebih besar dari 125, longsor jarang terjadi. Kita lihat di studi kasusnya ini. Nah, FK-nya rata-rata di bawah 1,27. Artinya dia berada dalam kondisi longsor pernah terjadi atau kelas kritis atau kelas labil. Memang lokasinya memang bisa sering dikatakan bisa sering longsor. Nah, itu. Berdasarkan faktor geologi. Nah, ini ranah kita, ranah geologi. Faktor kelerengan. Kelerengan merupakan salah satu faktor yang sangat penting dalam analisis gerakan tanah. Karena kestabilan lereng berkurang pada morfologi berlereng terjal, sehingga menyebabkan semakin besarnya gaya penggerak massa batuan penyusun lereng. Banyak wilayah di kota Balikpapan termasuk wilayah kelas lereng yang ketinggian rawan longsor. Coba Bapak gambarkan lah, kalau kita analogikan lah. Ini misalnya tanah. Ini tanah. Kalau dia seperti ini, kemungkinan longsornya tuh jarang. Apanya seperti ini. Tapi kalau dia semakin terjal, nah semakin terjal seperti ini terjal seperti ini. Tentu dia akan banyak sekali. Nah ini dikasih beban. Coba kita lihat, kita bikin beban. Ini dikasih beban. Nah, dia akan kasih beban seperti ini. Ini tidak mampu menahan. Nah, dia tidak mampu menahan. Karena semakin banyak, maka akhirnya longsor lah. Longsor. Nah, seperti itu. Jadi semakin besar lereng, ini lereng, jadi potensi untuk longsor itu semakin tinggi. Seperti itu. Itu apa itu standar yang sering terjadi di mana-mana. Nah, kita lihat tabel 4. Apa isi tabel 4? Nah, ini lereng, ketinggian. Jadi kelas lereng, kelas-kelasnya, ini luas wilayah, ketinggian, luas wilayah. Nah, itu. Selanjutnya, faktor litologi. Kondisi litologi pada daerah penelitian sebagian besar telah mengalami pelapukan dan reaksi kimia fisika. Keadaan atau intensitas ini tergantung dari iklim setempat dan berakibat pada pembentukan rongga batuan karena proses amplitudo temperatur harian. Dulu. Oke, kita lanjut. Nah, ini litologi. Jadi kalau terjadi pelapukan, otomatis kan batuan itu sudah tidak kuat lagi menahan beban yang di atasnya. Makanya kadang bisa longsor. Makanya kata orang lu hati-hati di situ tanahnya lapuk atau sudah tidak stabil karena dia batunya sudah mulai terjadi pelapukan. Makanya kadang ada batu yang bisa longsor, gelunding-gelunding seperti itu karena eh, dia sudah tidak mampu lagi merekat. Nah, seperti itu. Biasanya karena cuaca panas dingin, berlumut seperti itu. Nah, makanya ini kan tergantung dari iklim setempat. Nah, ini kan tergantung iklim berakibat pada pembentukan rongga. Nah, rongga inilah yang mengakibatkan batuan itu terlepas dari batuan induknya. Jadilah longsor. Selanjutnya adalah faktor struktur geologi. Faktor pengaruh struktur geologi berupa kekar pada bidang pelapis batuan akan sangat besar peranannya terhadap peristiwa gerakan tanah. Batuan yang terkekaran
merupakan zona lemah yang merupakan salah satu jalan masuknya air ke dalam tanah. Akibatnya, adanya zona lemah akan menyebabkan berkurangnya kekuatan geser batuan dalam menahan gerakan serta penjenuhan air dalam tanah atau batu yang dapat meningkatkan atau memicu kenaikan tekanan air pori dan dalam massa tanah dan akhirnya mendorong massa tersebut untuk bergerak longsor. Nah, ini kan struktur geologi. Struktur geologinya dia lemah. Makanya ada kekar. Ada kekar. Kekar itu kan kalian tahu kan kayak garis-garis kayak itu. Nah, ketika ada pergerakan tanah dikit, dia mudah sekali geser karena sudah ada kekar, sudah ada retakan sebelumnya. Jadi hati-hati di situ zona lemah. Nah, pasti kalau terjadi pembebanan di atas, dia akan gerak. Nah, selanjutnya adalah faktor curah hujan. Curah hujan sebagai salah satu komponen iklim akan mempengaruhi kadar air dan kejenuhan air. Hujan dapat meningkatkan kadar air dalam tanah lebih jauh dan menyebabkan kondisi fisik tubuh lereng berubah-ubah. Kenaikan kadar air akan memperlemah sifat fisik mekanik batuan, sehingga mempengaruhi kondisi internal tubuh lereng dan menurunkan faktor keamanan lereng. Nah, inilah pengaruh air saat terjadi hujan lebat akan menyebabkan perubahan terhadap sifat fisik batuan, yaitu menurunnya harga kohesi batuan, sehingga kekuatan geser batuan berkurang, sedangkan bobot massa batuan bertambah. Seiring dengan meningkatnya bobot massa batuan, maka kuat geser batuannya akan menurun. Maksudnya di sini adalah curah hujan. Ini yang paling sering. Ketika curah hujan tinggi atau sering hujan, pasti akan terjadi longsor di titik-titik yang lemah. Contohnya di daerah-daerah pergunungan atau perbukitan itu bisa longsor kalau hujannya sangat lebat. Karena apa? Karena air itu mendorong tanah. Jadi daya tahan tanah itu tidak mampu menahan air yang sudah jenuh banyak sekali jebol. Seperti itu. Sehingga menyebabkan perubahan terjadi sifat fisik batuan, yaitu menurunnya harga kohesi batuan, sehingga kekuatan geser batuan berkurang. Sedangkan bobot massa, nih bobot massa itu artinya bebannya bertambah. Seperti itu. Kesimpulan, dari hasil analisa faktor keamanan diperoleh sebagai berikut. Nah, stop 1 sampai 5 itu kondisinya labil, 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 kritis, kritis. Nah, seperti itu. Nah, ini juga faktor-faktor yang mempengaruhi kestabilan lereng di daerah teliti antara lain adalah sifat fisik dan mekanik batuan, litologi penyusun lereng, struktur geologi, kemiringan lereng, vegetasi, dan curah hujan. Jadi memang yang sangat sangat faktor yang sangat mempengaruhi yaitu adalah sifat fisik dan mekanik batuan itu sendiri. Kalau litologi itu tidak terlalu, litologi juga mempengaruhi. Yang tidak terlalu itu adalah struktur geologi. Karena apa? Struktur geologi tidak mempengaruhi. Mungkin di daerah situ tidak ada struktur geologi yang sangat kritis atau sangat labil, itu tidak ada. Karena biasanya longsor itu terjadi di batuan sedimen. Sedimen itu jarang ada struktur geologi. Struktur geologi itu ada di batuan beku biasanya. Nah, kemiringan lereng juga mempengaruhi cukup besar. Vegetasi cuma 5%. Artinya vegetasi itu, eh, kenapa vegetasi 5%? Karena di atas atau di pinggir lereng itu tidak ada vegetasi yang menahan. Artinya cuma rumput-rumput. Pengaruh itu yang mengakibatkan tanah itu bisa longsor. Karena akar-akar itu tidak ada untuk mengunci-unci tanah, makanya bisa longsor. Nah, curah hujan 10%. Nah, dari faktor-faktor yang mempengaruhi ini, memang sifat fisik dan mekanik lah yang sangat mempengaruhi sifat fisik dan mekanik, yaitu kuat geser sama kuat tahannya. Cara penanggulangan kestabilan lereng di daerah tindakan dapat dilakukan dengan cara modifikasi lereng, cara injeksi, dan pengendalian air permukaan. Maksudnya seperti ini. Modifikasi lereng. Lerengnya mungkin bentuknya terlalu tejar, jadi dimodifikasi. Atau jika terlalu tejar, dibikinlah apa namanya itu kayak dicor kah atau di apa, pokoknya dibikin penahan, itu modifikasi lereng.
Selanjutnya cara injeksi. Cara injeksi itu diinjek kayak galam atau diinjek. Nah, ini Bapak kasih contoh cara injek. Nah, ini coba. Injek itu misalnya ini tanahnya. Kalau diinjek itu dikasihlah eh, kayak ya, kayak kayu, nah galam diinjek, nah diinjek lagi. Nah, ini yang akan menahan daripada tanah di sini diinjek. Nah, itu diinjek. Kalau dimodifikasi tadi itu apa? Dibikinlah ada penahan di sini. Nah, dibikin penahan di sini. Jadi dia slopnya tidak terlalu besar. Pertamanya sini, jadi dibikinlah kayak ini. Ada slop, nah, ada apa itu lereng lagi dibikin. Jadi dia untuk menahan biar tidak longsor. Itu modifikasinya. Terus apalagi katanya? Nah, sama pengendalian air permukaan. Pengendalian air permukaan ini dengan cara dibikin paritan. Contohnya seperti ini. Pengendalian air permukaan. Misalnya nih, ini lokasi ini kita ke atas nih. Ini lokasi longsor. Nah, ini longsor. Jadi dibikin, misalnya ada air datang ke sini. Ini tapak atas lah. Nah, air pasti akan meluncur langsung ke sini. Nah, air. Inilah yang menyebabkan longsor. Tapi ketika air itu dialihkan, makanya ada pengendalian, dibikinlah parit di sini. Nah, dibikinlah paritan. Paritan. Jadi air itu masuk ke sini. Nah, itu pengendalian air. Jadi dibikin kayak paritan-paritan. Nah, itu adalah pengendalian air permukaan. Jadi air permukaan itu adalah air yang tergenang maksudnya. Jadi air itulah yang akan kita kendalikan. Jadi jangan sampai ada genangan-genangan air, karena genangan air itu sangat berbahaya, apalagi di daerah-daerah lereng. Karena ketika ada genangan air itu kondisi tanah di situ jenuh air, artinya kelebihan air, makanya ada genangan air, tanah sudah tidak mampu menyerapnya ke bawah, akhirnya air itu akan mendorong tanah di bawahnya dan akan langsung membawa. Seperti itu. Oke, sampai di sini kira-kira paham kenapa bisa terjadi longsor. Longsor itu kan sederhana aja logikanya. Ketika lerengnya sudah tidak mampu menahan, maka dia akan longsor. Seperti itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Ingat, apa itu absen lah. Jangan lupa absen. Ada pertanyaan? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, jangan lupa absen lah. Jangan lupa absen. Bapak screenshot dulu bisa lah. Aktifkan kameranya, Bapak screenshot sebentar. Absen sudah. Waduh, baru bangun di sini. Oke, 1, 2, 3. Oke, thank you. Kalau tidak ada pertanyaan, Bapak rasa cukup untuk apa itu untuk pertemuan kita kali ini. Minggu depan kita akan lanjut Pak, lagi. Oh Pak, iya, oh iya, mau nanya satu, Pak. oh iya, iya. Tadi tuh ada, saya baca tuh stop site, Pak. Stop site tuh apa, Pak? Stop site itu tempat penelitian, ya, namanya penamaan. Oh, Jadi misalkan ada stop file. Jadi stop site itu kayak titik tempat dia mengambil sampel. mm-mm. Nah, seperti itu. Jadi bahasa teknik sipilnya stop site namanya.
Padahal itu oleh dia tidak ngambil sampel kan itu site tempat penelitiannya. Kalau titik sampel kan lain, dia ngambil tanah di situ atau apa seperti itu. Oke, ada lagi pertanyaan? Kalau sudah absen semua lah, sudah absen lo, Bapak cek dulu. Kalau tidak ada pertanyaan, kita Bapak rasa cukup, sudah 30 menit kita masuk ke Nusa Lawas, kita sebentar aja. Sampai ketemu lagi minggu depan. Minggu depan kita masuk ke materinya lereng. Sampai sudah tidak ada pertanyaan kan? Semoga kalian Tidak ada, Pak. Oke. Baik, terima kasih atas kebersamaannya. Kita sambung lagi minggu depan. Jika tidak ada kendala, kita masuk di jam yang sama, jam 9, paling sampai jam 9.30. Sebentar saja. Ini video ini Bapak rekam dan nanti Bapak kirim ke channel YouTube Bapak. Kalian bisa nonton, nanti Bapak kirim linknya. Bagi yang ingin ngulang-ulang dan yang tidak masuk, boleh juga nonton di situ. Biar materi kita tidak terbuang sia-sia. Terima kasih atas kebersamaannya, Bapak akhiri dan sampai jumpa. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak.